Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi dengan saya Eli di Kebun Eli. Nah teman-teman, kali ini saya akan sedikit sharing tentang philodendron yang bentuknya seperti hati, heart shape, yaitu philodendron gloriosum dan philodendron pastazanum. Tapi yang di koleksi saya ini keduanya masih versi juvenil. Saya belum punya yang mature formnya atau yang versi dewasanya. Jadi saya akan membandingkan sama teman-teman versi juvenilnya tuh kayak gimana gitu. Ini sepengalaman saya ya teman-teman ya, karena saya bukan pakar dunia botani dan perfilodendronan. Jadi ini yang saya ketahui. Oke. Nah, yang pertama kita ke pastazanum. Sorry, anginnya agak kenceng ya teman-teman ya. Ini di teras saya. Nah, yang pastazanum ini ciri-cirinya memang kalau sepintas mereka berdua sangat mirip ya. Nyaris tidak bisa dibedakan. Yang pertama yang bisa kita bedakan adalah si pastazanum ini dia memiliki vein atau gurat yang sisi-sisinya ini lebih tipis jika dibandingkan dengan si gloriosum. Jadi dia hanya tegas di bagian tengahnya, kemudian si ininya sangat kecil sekali. Nih, ya kan teman-teman, nyaris tidak kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian mereka juga si pastazanum ini memiliki gelombang-gelombang meskipun dia versi juvenil. Ini pun dia sudah lumayan bergelombang gitu. Nah, nanti ketika sudah form dewasa atau mature form, dia ini lebih gelombangnya terus kemudian bulatan formnya juga lebih membulat gitu. Nah, kemudian si pastazanum ini coba teman-teman lihat, kalau diraba, ini memang harus ngeraba langsung sih ya, nggak bisa ini. Nah, dia teksturnya itu dia lebih ke glossy. Nah, sedangkan si ini gloriosum dia tuh lebih ke velvety. Nah, ini. Jadi dia bukan glossy tapi dia lebih ke velvet. Ini kalau yang ini lebih glossy. Jadi beda ya. Jadi permukaannya emang benar-benar beda banget. Gitu. Ini kayak glossy-nya kayak si philodendron hederaceum yang lemon dan Brazil. Jadi glossy kayak gitu. Nah, kalau yang ini itu kayak Micans atau philodendron Melanochrysum. Ya kayak gitu. Beda ya teman-teman ya. Kemudian kita lihat petiolnya atau batangnya. Si petiol punya si pastazanum itu dia hijau. Meskipun memang nampak serat-serat putih-putihnya. Nah, ini, tapi dia lebih hijau dan batangnya itu atau petiolnya itu dia nggak ada ini loh, apa tuh, sudut. Jadi dia tuh lebih lempeng gitu. Kelihatan nggak gitu teman-teman? Nah, jadi dia tuh lebih lempeng, nggak ada yang garis tajamnya gitu. Nah, kalau yang di sini, nah ini teman-teman bisa lihat, ini tuh dia di ujungnya sini, di sinusnya ini dia warnanya agak lebih kemerahan. Nah, ini kemudian kalau guratannya memang sama-sama ada putih-putihnya, gurat putih. Tapi yang bagian petiolnya ini, nih, nah ini dia lebih ada kayak bagian yang tajamnya. Jadi lebih pipih dan lebih tajam. Nggak ngelenyer gitu loh. Jadi ada kayak garisnya gitu. Nah, ini kan nggak ada garisnya sama sekali. Nah, itu untuk perbedaannya yang paling menonjol. Terus untuk vein bagian belakangnya, nah ini vein atau urat belakangnya
Nah, kalau yang pasta Zanum ini dia hijau. Nah, kalau si Gloriosum nih, dia veinnya itu ada kayak warna merahnya seperti di pangkal di ujung petiolnya gitu. Nah, ini dia warnanya agak lebih kemerahan, ya kan, tuh bisa kelihatan. Nah, sedangkan yang pasta Zanum itu dia lebih hijau, itu sih tuh. Kemudian untuk si babynya ini warnanya lebih agak ke orange, agak kemerahan ya. Nah, sedangkan si pasta Zanum ini benar-benar hijau loh teman-teman. Loh, beda banget. Nah, lebih hijau, ya kan? Sininya merah, seludangnya merah, batangnya jelas-jelas hijau banget. Kemudian ininya juga hijau, vein-veinnya juga hijau. Nah, ini veinnya terus ada kayak bordernya agak kemerahan. Nah, ini enggak border. Kalau yang si pasta Zanum enggak border daunnya. Nah, ini border daunnya agak sedikit kekuningan tapi enggak merah gitu. Nah, kalau ini bordernya merah, kemerahan, orange kemerahan nih ya teman-teman ya. Tapi ininya dia lebih orange justru. Nah, kalau si pasta Zanum dia lebih ke pink tuh, ya kan, seludang daunnya. Nah, ini udah beda banget. Nah, gitu. Tapi memang sepintas memang sangat mirip sekali. Kita kayak nggak bisa membedakan ya, mirip sekali, sangat-sangat mirip. Ini kalau yang sudah dewasa ini kan agak-agak abis gitu. Nah, yang ini veinnya lebih kelihatan kayak neon, glow in the dark. Seperti itu. Nah, untuk batangnya atau stemnya ini seperti ini. Ini untuk stem yang si Gloriosum. Jadi Gloriosum itu memang terestrial murni. Jadi dia tidak hemiepiphyte. Dia menjalar. Ini kayaknya saya juga harus segera repotting ya, karena ini udah mentok di sini. Repotting atau cacah ya. Nah, kalau ini dia sama sih sebenarnya, sama. Oke. Oh, ini ada daun kuningnya. Daun kuningnya saya potong dulu. Ya, teman-teman. Kita tidak boleh sayang-sayang karena dia sudah tidak memberikan nutrisi, malah mengambil nutrisi ya. Bye kamu, terima kasih. Jadi biar nutrisinya terkonsentrasi di daun barunya saja. Ya, jadi begitu teman-teman, perbandingannya atau komparasinya antara keduanya. Untuk harganya memang sampai saat ini si Gloriosum ini jauh di bawah si pasta Zanum ya, meskipun yang form juvenile seperti ini itu harganya bisa 5 kali lipatnya si Gloriosum. Mungkin karena ketersediaannya juga masih lebih terbatas jika dibandingkan dengan si Gloriosum gitu. Nah, untuk ID-nya sendiri, karena saya juga tidak terlalu paham ya teman-teman ya, jadi mungkin teman-teman bisa kasih tahu saya sebenarnya yang beredar di Indonesia saat ini itu yang selama ini dikabarkan sebagai pasta Zanum, apakah itu beneran pasta Zanum ataukah McDowell gitu, karena saya juga nggak ngerti. Pokoknya yang saya pahami ini adalah pasta Zanum. Jadi mohon maaf jika saya ada salah ini update ya teman-teman ya gitu.
yang sampai saat ini sih yang saya dengar ini masih pasta janum gitu. Kalau suatu saat ternyata terbukti yang ada di pasaran saat ini atau yang ada di koleksi saya ini adalah McDowell atau hasil hybrid dari si ini indukan apa namanya si Gloriosum dan pasta janum. Nah, itu mungkin nanti akan kita update lagi ya teman-teman ya. Nah, untuk perawatannya saya ini kebetulan pakai media yang berbeda. Yang sini seperti kemarin-kemarin saya pakai humus bambu, kemudian sama pasir malam dan pakis cacah, terus kemudian sekam fermentasi. Yang di sini saya tambahi andam daun, kemudian juga ada perlite gitu. Karena saya pinginnya memang lebih bernutrisi dan supaya lebih boros. Gitu. Demikian ya update dari saya. Kalau teman-teman ada informasi atau ternyata informasi dari saya salah atau ada yang kurang tepat, silahkan teman-teman sharing juga di kolom komentar ya, bagaimana updatean yang betul. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah menghijaukan bumi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.